Beberapa penyakit emang bisa sembuh. Oke. Misalnya yang kalau gonore diobatin dengan benar ya pasti sembuh. Oke. Cuman seperti sifilis itu dia tetap ada di dalam darah. Halo, selamat berjumpa lagi masih bersama Dok Dans. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu dokter yang sangat top dan ngehits ya. Bisa dilihat dari Oh, rambutnya ini. Karena kebanyakan belajar jadi agak mengkilat sedikit gitu ya. Jadi kita akan bincang-bincang sama Dokter Alex. Ini seorang dokter spesialis kulit dan kelamin gitu. Nah, tapi sekarang spesialis kulit dan kelamin itu sudah diganti namanya menjadi spesialis venerologi. dermatovenereologi ya. Jadi Ya. susah lah ya. Jadi gampangnya kita panggil Dokter Alex spesialis kulit dan kelamin aja ya. Mungkin silahkan kasih salam dulu dok buat penikmat acara kita. Halo, ya saya Dr. Alex, dokter kulit dan kelamin. Apa kabar semuanya? Sehat? Ya, Ya, Pak. jadi gini dok. Oke. Ini kan dokter spesialis kulit dan kelamin ya. Baik. Jadi waktu kuliah dulu tuh dokter pernah kepikiran nggak sih bahwa saya akan memeriksa organ vital yang mungkin kondisinya busuk gitu dok? Waktu kuliah nggak pernah kebayang ya, ternyata kelamin orang itu macam-macam. Nah, ada yang ya bagus, ada yang kadang-kadang mohon maaf, ada yang sedikit berbau, baik pria dan wanita. Ada juga kadang-kadang ada yang timbul kutil, kadang-kadang ada yang berdarah-darah, kadang-kadang ada yang berkeluar nanah. Jadi nggak pernah kebayang kalau itu dulu ya waktu kuliah mungkin saya taunya sipilis yang paling sering ya, ternyata sipilis ini jarang ternyata. Yang paling sering ya itu seperti Susu kental manis. susu kental manis. Susu kental manis. Jadi susu kental manis bisa dihasilkan di situ dok Itu ya? percis sekali. Jadi kalau kita kebayang susu kental manis, ya itu kita penyakit itu udah pasti dan udah pasti dan tidak salah lagi itu udah pasti penyakit kelamin. Nggak mungkin dia turun dari langit. Oke, jadi kalau dari organ vital kita keluar Cairan. cairan kayak susu kental manis, Susu kental manis. itu udah pasti penyakit kelamin tuh ya? Itu udah pasti penyakit kelamin. Kalau kita bilang namanya gonore. Oh, oke. Nah, kalau Itu yang orang bilang raja singa. ada pasien pada bilang raja singa, padahal belum tentu itu bukan raja singa. Jadi salah tafsir itu raja singa. Kita memang Ya, ya. kadang-kadang dok, saya kena raja singa nih. Oh, dalam hati saya kan ya raja singa ya mesti sipilis kan, harusnya diperiksa Ya. melalui laboratorium baru Ya. bisa terdeteksi Terbukti. ya terbukti. Nah ini dikeluar dibuka, wah susunya kok banyak banget, susu kental manis. Ya. Nah itu udah pastilah. Biasa sih saya coba tes dulu. Dites apa nih dok? Ya kita ambil sekretnya, Oh, cairannya. diambil sampel. Nah, ya. ambil Ngomong yang jelas gitu loh dok. Dites dulu, dites apa? Ambil susunya, susu kental manisnya. Kita tes di laboratorium biasa ditemukan Diplococcus. Oh, ada kumannya ya. Ada kuman penyebabnya. namanya Diplococcus. Ya itu sudah pasti dan tidak usah dibantah lagi itu penyakit gonore. Nah, pertama kali nih dok, ketika dokter kuliah, dokter ketemu pasien dengan organ vital yang seperti itu dok. Ada kental manis, bau, gimana itu dok? Ya, Geli kah atau? ya biasa sih. Kadang ada rasa juga sih, cuman ya depan Iya, pasiennya juga kita kita nggak harus bisa ya, kita harus profesional. iya, Kita harus jangan sampai pasien pun jangan merasa sampai jijik ya. berasa Ini dokternya kok jijian merasa kok gitu. gue digituin ya. Jangan kita biasa saya ya berdasarkan ya tetap profesional. Betul. Kita berlaku profesional aja. Nah, kan kalau ya kan kita hidup biasa gitu dok ya. Terus kalau dokter misalnya lagi ada pertemuan keluarga atau acara nikah atau ketemu orang lah.
terus perkenalan gitu kan. Wah, terus ditanya, "Bapak kerjanya apa?" gitu. Nah, dokter kan bilang, "Oh, saya dokter spesialis." "Spesialis apa?" "Spesialis kulit dan kelamin." Nah, ada nggak reaksi orang yang baru kenalan sama dokter tuh yang aneh gitu menurut dokter? Wah, itu sering ya di dalam komunitas itu kalau kita misalnya komunitas lari atau Ya. komunitas pingpong misalnya, Ya. dikenalkan ini Dokter Alex, dokter kulit dan kelamin. Oh, langsung, wah ini nih temennya nih yang sering ini. Ini temennya sering jajan misalnya, mohon maaf ya jajan ini. Nah, ini sering penyakit kelamin nih. Nanti hubungin Dokter Alex gitu. Itu yang paling sering. Oh, jadi memang konotasinya dokter spesialis kulit dan kelamin itu spesifikasinya ke Kelamin, penyakit penyakit kelamin. Iya. Padahal sebetulnya kan banyak ya, Dok, ya? Banyak ya, biasanya kan kita dokter kulit kan, Ya. kulit dan kelamin. Jadi kita kadang-kadang ngobatin ya dari kulit kepala sampai ke kaki. Ya, tapi ya kelamin termasuk. Jadi artinya segala penyakit kulit, Sebagai penyakit kulit, panu, kadas, kurap, kadap, skurap, gatel-gatel. semua gatel-gatel. Ah. Jadi selain penyakit kulit, penyakit kelamin, sama ngurus Sekarang masalah estetika. Estetika. Jadi Jadi yang jerawatan, yang baru, yang jerawatan, yang pengen flek mengencangkan. hitam, yang pengen glowing. Oke. Jadi sebetulnya pekerjaannya banyak. Banyak banyak. Cuma konotasinya itu Penyakit kelamin. Jadi kalau orang biasanya nih, kalau pasien kalau berobat suka malu dia, karena dokter penyakit kulit dan kelamin. Wah, konotasi kalau cowok-cowok kalau berobat ke polikulit atau kelamin, itu pada lihat, ini sakit kelamin apa nih? Jadi kalau di depan tuh ya di ruang tunggu, Ruang Dok, tunggu, ya. ya. Itu pasien diem-dieman apa pada saling curiga gitu ya? Saling curiga nih kalau pasiennya cowok-cowok. Jangan-jangan berobat kelamin ini. Kadang-kadang ya teman itu yang bawa cowok-cowok bawa teman-temannya sering ngeledek tuh. Sering ngeledek, oh ini nih sakit ini, GO nih atau sipilis nih. Pernah nggak, Dok? Ada pasiennya yang ngakunya temennya atau siapa yang sakit, padahal dia yang sakit, Dok. Jadi dia nggak mau ngaku, jadi cerita, Dok, teman saya mau konsultasi buat teman saya gitu. Ya, yang paling banyak sih ada penyakit kelamin, cuman nggak mau ngaku habis hubungan. Oh. Jadi biasanya dia nggak menyangkal. Pokoknya enggak, tapi ya jelas itu udah pabrik susu ya, tetap. Ya. Ya gimana mau disangkal lagi ya, kita ya nggak ini juga nggak mau ribut-ribut juga ya sudahlah. Betul. Ya penting ya jelas ya ini udah GU. Nah, kalau ada pasien perempuan yang periksa gimana, Dok? Dia konsultasinya bisik-bisik gitu apa gimana, Dok? Biasanya kalau pasien perempuan biasa diantar sama pasangannya atau suaminya. Jadi nggak bisik-bisik juga. Yang paling sering bisik-bisik itu yang cowok. Oh, yang cowok malah. Yang cowok bisik-bisik. Karena kan yang pasien perempuan kan biasa diantar pasangannya. Ya. Jadi kalau yang pasien cowok biasanya minta kadang-kadang perawat keluar, mau bisik-bisik. Jadi yang pasien perempuan justru lebih terbuka. Lebih terbuka. Tapi yang pasien laki-laki justru mereka merasa malu ya. Merasa malu. Oh, padahal itu kejantanan, tapi membuat mereka malu ya karena tidak jantan. Udah jantan. Padahal udah, biasanya sih begini, ini saya terakhir kali dok, saya udah obat, saya terakhir kali. Tapi besoknya balik lagi. Dengan kasus yang sama. Tobat cabe berarti ya. Iya, bolak-balik aja kerjanya. Tapi bilangnya terakhir. Saya udah nggak mau lagi, saya udah terakhir lagi, tapi besok balik lagi. Nah, yang jadi masalah dok, sekali pasien itu kena penyakit menular, itu bisa sembuh atau ada kemungkinan bisa berulang? Misalnya dia udah berhenti, nggak jajan, nggak nakal gitu. Nah, kalau untuk yang beberapa penyakit emang bisa sembuh. Misalnya yang kalau gonore diobatin dengan benar ya pasti sembuh. Cuman yang kadang-kadang yang seperti sifilis itu tetap ada di dalam darah. Kadang-kadang untuk menetralkan itu agak susah tuh, agak ini karena dia kalau kita periksa dengan TPH tetap ada. Nah, kadang-kadang pasien ini nggak mau tahu, maunya non reaktif. Nah, kadang-kadang ya susah kita ini, padahal udah bermacam-macam terapi udah kita kasih atau kita dengan suntik penisilin. Tapi tetap titernya di dalam darah tetap ada, kayak seperti kecacatan itu. Kecacatan di dalam darah. Menetap sudah ya. Menetap. Nah, satu lagi tuh yang herpes. Nah, herpes juga kadang-kadang ini ya, kadang di dalam darah juga positif ya, baik IgE-nya atau IgG-nya. IgE atau IgG, IgG atau IgM-nya kadang-kadang nggak positif itu. Nah, gini dok,
Jadi supaya pendengar kita ini juga tahu nih, kira-kira contohnya penyakit kelamin tuh kayak apa sih? Tadi dari organ vitalnya keluar cairan putih putih susu. kental ya, kayak Ya, susu kental manis. itu kemungkinan besar itu gonore, infeksi. Lainnya apa dok? Ya, kalau sipilis ya biasa sih gejalanya orang nggak sadar karena dia seperti ulkus atau luka di Oh, jadi ada genital. luka di Ada luka di Ah, genital, dan itu lukanya dalam berjalan waktu akan sembuh sendiri. Oh, bisa sembuh Akan sendiri, tapi proses berlanjut di dalam tubuh, oke. ya, yang membentuk antigen antibody, Oke. ya pas terus menimbulkan beberapa gejala kulit yang tidak spesifik. Jadi itu sipilis itu agak susah di ini kalau belum biasa. Oke. Tapi Terus biasanya sih, ada gejala apa lagi dok? Apa yang orang bilang apa jengger ayam atau apa nah tuh? kalau jengger ayam itu jengger ayam ada, kalau yang penyakit yang ada seperti jengger ayam ada dua nih, satu yang mungkin yang seperti agak rata, itu namanya moloskum. Oh, oke. Itu melalui hubungan seksual juga. Jengger ayam ya seperti bentuknya jengger ayam. Pernah jengger ayam, Pak? Ya, yang di kepala ini kan? Jengger ayam ya itu kalau pada wanita ya di dalam itu sering menyebabkan salah satu penyebab kanker mulut rahim mungkin penyebabnya. Gitu. Tergantung Jadi strainnya. dari penyakit menular seksual itu bisa jadi kanker rahim Ya, ya? pasti bisa, Pak. Pasti bisa, Dok. Oke, Ya, oke. Nah, terus kalau kayak herpes gejalanya apa tadi? kalau herpes seperti sariawan, Pak. Sariawan berkelompok dengan dasarnya merah, dan kalau kena air seni, kalau di daerah genital, wah sakit sekali bisa. Oh, jadi kalau dia berkemih, perih gitu ya. Perih. Terus dilihat ada luka. Ada luka, berkelompok biasanya itu, Pak. Ya. Nah, pernah nggak dok pasien itu ya, ya dia kan tadi tobat-tobat cabai gitu ya. Coba-coba. Tapi terus dia minta, ada nggak pencegahannya? Pencegahannya ya, kalau pencegahan penyakit menular seksual ya setia pada pasangan. Oh, Ya, intinya cuma itu doang ya, setia pada pasangan. Setia pada pasangan. Jadi Masalahnya kalau pasangannya nggak setia gimana dok? ya itu ribet. Mau diapain juga susah. Umpamanya kita dengan anjuran memakai kondom. Tapi kan tetap aja kalau untuk jengger ayam atau moloskum tidak bisa memakai kondom kan, kadang-kadang di daerah Iya, sekitar masih pubis ada. juga bisa Betul. terkontak kan. Itu Iya. kan melalui hubungan kontak kulit. Jadi artinya kalau pasien itu menderita penyakit menular seksual, berarti pasangannya juga harus kita obati dong dok? Harusnya sih Misalnya nih, harusnya misalkan suami istri, ya betul. kan? Kita nggak tahu lah, misalnya si suaminya nih jajan, suaminya kena kan dari orang lain, tapi suaminya kan bisa menulari istrinya. Pasti. Berarti kalau suaminya ada penyakit kelamin, mungkin istrinya harus kita obatin juga dong biar tuntas. Nah ini yang jadi masalah nih, kadang-kadang nih terjadi pertengkaran di depan saya. Waduh. Beberapa kali pasien sampai tonjok-tonjokan, kita juga sampai stres. Ya. Jadi gimana itu dok? Nah, misalnya nih istrinya nanya, jadi suami saya sakit apa? Terus dokter bilang apa? Suami saya sakit apa? Ya, biasanya sebelum konsul ke saya, istrinya sudah baca gejalanya, sudah tahu. Cuman untuk mengkonfirmasi. Ini serba salah kan? Serba salah. Nah, jadi terus dokter bilang apa? Saya ya menjelaskan apa adanya, cuman ya tidak terlalu inilah. Cuma menjelaskan apa adanya. Ini penyebabnya dari mana? Ya tapi biasa sih berantem, pukul-pukulan. Ini berapa kejadian pukul-pukulan, Pak. Jadi kita serba salah itu, Pak. Itu dilema sekali itu. Itu yang paling sering ketemu. Ya, jadi problemnya atau yang sipilis nih. Kadang-kadang sipilis kan TPHA-nya positif nih. Kok nggak hilang-hilang? Kenapa bisa positif? Pertanyaan dari situ kan, pertanyaan dari istrinya kan kenapa bisa positif? Nah, kita juga susah jawab juga. Ya, padahal kita tahu juga ya salah satu yang menyebabkan TPH positif itu ya melalui hubungan seksual. Adapun kadang-kadang transfusi darah juga beberapa ini bisa. Ya, atau ada luka atau apa yang menderita sipilis ya bisa aja. Cuman ya biasanya kalau pada laki-laki ya biasa melalui hubungan. Oh, oke. Nah, ini masih terkait organ vital nih, Dok ya. Menurut dokter itu organ vital itu lebih sering cedera atau luka karena dibersihkan atau tidak dibersihkan atau terlalu sering dibersihkan. Misalnya itu kan ada produk-produk kewanitaan, ya kan? Nah, harus pakai apa? Sirih lah atau apa buat bersihin. Terus kalau yang laki-laki kan dengan disabunin atau apalah, nggak tahu. Nah, itu gimana, Dok? Nah, kalau dalam beberapa kasus ya, kalau organ kewanitaan nih,
habis buang air tetap ya pakai, mohon maaf nih, pakai laktasid misalnya atau Ya. pakai betadin buat Pokoknya organ vaginal cuci lah, buat pencuci. pencuci vaginal lah. Itu kadang-kadang menimbulkan malah bakteri baiknya itu yang hilang semua. Jadi malah jadi keputihan malah. Jadi Jadi normalnya di organ vital itu sudah ada bakteri bakteri baik. bakteri baik untuk mencegah timbulnya jamur atau Oke. Tapi justru dengan produk-produk itu mematikan bakteri yang baik, Iya, sehingga malah jadi jamuran. jadi keputihan atau jamuran. Hmm. Jadi saran saya ya mungkin kalau mau dibersihkan ya oke pakai air bersih aja lah, air mengalir bersih aja. Nah, masalahnya kelamin juga bisa menua nggak, Dok? Ya kelamin ya bukannya menua, mengkerut. Mengkerut. Oh. Ya kan Bapak bisa. Lah kan memang normalnya dia mengkerut. Ya, ketika ya beda ketika lah. dia birahi baru memanjang. Bukan masalah itu. Kan ya kadang-kadang kita lihat ini kan bisa tahu ini kalau tanpa lihat usia ya, tanpa Iya. lihat usia, tanpa lihat muka misalnya, Iya. disodorin kelaminnya aja. Ah. Nah, kita bisa, oh ini kira-kira ini kelaminnya punya orang tua. Oh, Kira-kira bisa gitu dong iya, ya? nggak ada ininya, ada kerutannya, ada ini Nah, kelihatan, ada Pak. treatment khusus nggak itu? Kalau kayak wajah kan treatment khusus biar makin kencang. Kalau kayak gitu tuh ada treatment khusus atau yang penting berfungsi? Nah, kalau kelamin pria yang penting berfungsi, Pak. Buat apa cantik kalau nggak bisa dipakai, Pak? Oh, gitu. Buat apa bagus kalau nggak ada fungsinya, buat Ya. kencing doang ya buat ada gunanya, Pak. Oh ya, nih kalau yang perempuan ada nih. Ah. Bisa di laser supaya katanya jepitan lebih kencang. Oh. Di laser atau kan kadang-kadang ya Jadi perawatan ya? perawatan. Oke. Kalau Miss V misalnya nih. Ya. Kalau dengan bertambah usia kan misalnya kerutannya tambah banyak. Ya. Atau istilahnya lebih klewer Ya. gitu lah. Ada beberapa klinik yang bisa dia istilahnya di peremajaan. Di peremajaan atau yang daging-daging yang lebih atau yang lebih kusut-kusut di operasi. Oh, jadi untuk wanita mungkin ya. bermanfaat. Ya, terus daerah mohon maaf nih. Daerah liang senggamanya atau introitusnya kadang-kadang kalau setelah melahirkan mungkin banyak atau lebih dari 3 atau 4. Ya. Kadang-kadang ya mungkin rasanya longgar atau Ya. apa dengan alat ada tes tuh. Jadi dimasukin alat, dites, disuruh jepit atau apa, dites. Ya, mungkin jepitannya atau pegangannya istilahnya lebih kurang mencengkram. kurang mencengkram. Nah, Jadi ada treatmentnya. ada treatmentnya, biasa di laser itu, Pak. Kasihan juga perempuan ya. Semua bisa di treatment, yang laki-laki nggak perlu treatment ya. Iya, jadi di laser dengan dimasukin alat, Pak, alat lasernya. Jadi di alat lasernya muter dia, muter. Jadi Nah, dites lagi. Sebelumnya dites jepitannya berapa. Setelah di terapi, dites lagi jepitannya. Biasa sih angkanya berubah. Yang jadi masalah kalau terlalu menjepit gimana tuh, Dok? Nah, kalau biasanya Jadi sih nggak bisa masuk dong. biasa sih nggak sampai itu. Nggak sampai sedrastis itu ya. Cuman ya ada angkanya, ada bedanya, lebih mencengkram katanya. Biasanya sih beberapa kasus pasiennya suami saya katanya lebih gigit ini. Lebih menggigit Lebih ya. menggigit. Ada bekas taring-taringnya. Ada bekas taring-taringnya. Biasanya puas pasien wanitanya. Ya. Nah, kalau laki-laki yang penting kan beberapa keluhan kurang garang gitu. Ya. Nah, itu yang ini yang kalau bentuk sih nggak terlalu dipermasalahkan sih sama laki-laki. Ya. Nah, cuman beberapa kasus saking pengen kejantanan atau saking kelihatan terbesar, Ya. ada beberapa pasien tuh disuntik dengan seperti minyak atau apa. Oh iya, banyak minyak itu. tradisional. Ya, betul. Minyak tradisional ya disuntik dan efeknya ya emang besar seperti kodok, Pak. Jadi kayak kodok, bulat. Gua kodok bulat dan panjang. Bulat dan panjang. Nah, itu juga akhirnya menyesal. Iya sih. Karena pas disuntik itu terjadi kerusakan dari saraf-sarafnya. Orang Tuhan sudah kasih bagus-bagus kok. Itu disuntik dan mohon maaf nih Nggak bisa sampai kembali. bisa berhubungan. Oh, malah nggak bisa ya?
terlalu besar Pak jadinya Oh Pak. iya, iya, iya. Dan Karena udah nggak normal. nah berapa kasus saya konsulkan balik ke urologi. Akhirnya malah nggak bisa dipakai Iya, ya. karena mesti dikeluarkan itunya Nah, Pak. jadi hati-hati tuh ya. Zat benda asingnya. Kalau yang mau aneh-aneh, Nah, Tuhan sudah menciptakan semua tuh sempurna. biasanya ya. itu karena solider Pak itu Pak. Solider apa? Solider biasanya satu kelompok grup itu ke tempat tertentu. Nah, pemimpinnya suntik, biasa anak gue suruh suntik semua. Biasanya satu kelompok itu Iya, iya. pulang-pulang sama semua itu. Heeh. Kasihan ya. Oke. Nah, jadi kalau itu ribet lagi kita itu operasi lagi itu. Ya, ya. Karena Jadi sebetulnya masalah kelamin ini bukan sesuatu yang sangat spesial, tapi ini penyakit yang diciptakan oleh kita sendiri. cari sendiri istilahnya, bayar sendiri. Mau penyakit kelaminnya kah, mau masalah anatomisnya, itu semua penyakit yang kita cari gitu Kita ya. cari sendiri itu sebenarnya. Kalau setiap ada pasangannya, harusnya nggak ada masalah itu, nggak bakal ada penyakit kelamin. Ya. Heeh. Oke, baik Dok, terima kasih. Baik Dokter Dan. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan Siap, lagi. siap. Jadi kalau ada yang mau nanya, ada yang mau komen, nah Bisa silakan. ke Dok Ya, Dan. nanti kita Ya. tanyakan ke Doklek. Oke. Oke, bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Ya.